tema P5 itu kita tinggal satu yang belum kita bahas. Dan alhamdulillah P5 tema yang terakhir ini nanti penutup dari kurikulum Merdeka. Karena setelah kurikulum Merdeka kita akan berlanjut pada kurikulum terjajah. Ya, kurikulum deep learning itu. Ketika kurikulum deep learning, apakah tidak ada presentasi? Wajib. Karena apapun bentuknya, Jalan Jenggolo 53 itu mengadopsi kurikulum IB. Di IB wajib ada tema gaya hidup berkelanjutan. Saya akan contohkan untuk kelas kecil dulu. Setelah itu akan saya contohkan untuk kelas besar. Contoh untuk kelas kecil. Hai teman-teman, namaku Adut, kelas 2 ICP 3. Hari ini aku akan presentasi tentang gaya hidup berkelanjutan. Teman-teman, Adut ini pernah 9 bulan 10 hari berada di perut bunda, berada di perut mama, berada di perut ibu. Dalam waktu 9 bulan 10 hari saya mengambil sari-sari makanan dari plasenta. Subhanallah teman-teman, ketika saya berada di perut ibu, saya cuma bisa menendang-nendang perut ibu, nendang-nendang perut mama, nendang-nendang perut bunda. Tapi saya sama sekali tidak ingat apa yang ada di dalam perut. Yang saya ketahui bahwa tubuh saya semakin lama semakin besar seiring dengan besarnya perut bunda, perut ibu, perut mama. Tepat 9 bulan 10 hari. Subhanallah, saya diamani Allah untuk keluar dari perut ibu, melihat indahnya dunia. 9 bulan 10 hari saya sudah diberikan amanah Allah untuk keluar dari perut ibu. Teman-teman, ketika saya berpindah kehidupan dari seorang bayi yang ada di dalam kandungan, hari ini saya keluar dari perut ibu, masuk di alam baru, yaitu alam dunia. Ketika saya keluar dari dari perut ibu ke alam dunia, maka di sana saya ditandai dengan bentuk tangis. Karena apa? Karena ada amanah dari Allah bahwa kamu dilahirkan ke alam dunia itu hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Beratnya perintah Allah, amanah Allah yang harus saya pikul saat itu. Maka secara otomatis tangan saya yang semula menggenggam akan terbuka, mulut saya langsung dalam kondisi menangis kejar-kejar. Teman-teman, dalam proses pertama kali saya menginjakkan kaki di alam dunia, step by step, ketika baru pertama kali lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, saya dilahirkan dalam kondisi suci. Step by step kesucian yang seharusnya kami jaga,
karena akibat dari lingkungan, maka secara otomatis lingkungan itulah yang mempengaruhi dan membentuk pola dan kehidupan saya. Dari situlah saya dikenalkan melalui lingkungan, melalui teman, melalui pergaulan, agar hidup saya itu mengikuti tren kehidupan. Dari situlah setan mulai berbisik. Dari situlah kesucian-kesucian yang saya bawa ketika saya lahir itu mulai sedikit demi sedikit terenggut, hilang. Ketika saya tidak bisa mempertahankan kesucian yang digariskan oleh Allah saat baru lahir, saya menginjak usia kelas 2 sekarang, saya sudah kenal media sosial melalui YouTube, saya sudah kenal media sosial melalui TikTok, saya sudah kenal dalam proses pergaulan dengan teman-teman. Ketika itu semua saya lakukan, maka saya terkooptasi oleh perilaku pula dari teman-temanku, sehingga saya semakin jauh dari Allah yang Maha Suci. Teman-teman, ketika saya sudah mengerti media sosial, sudah mengerti pola kehidupan di alam dunia, maka teman-temanku, dari situ muncul gaya hidup. Anak-anak yang masa usia tumbuh kembang itu juga punya gaya hidup. Gaya itu kalau dalam bahasa sains adalah tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan itu adalah gaya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, tarikan dan dorongan itu bisa dari internal dan bisa dari eksternal. Dari internal, ketika ada tarikan dan dorongan dari luar itu, apa yang muncul ada di dalam kolbu tidak mampu bertahan, mempertahankan sifat fitrah yang kita bawa dari lahir. Akhirnya kita mengikuti ajakan, tarikan dan dorongan itu dari eksternal kita. Rata-rata kita semua itu beranjak menuju semakin jauh dari Allah itu adalah karena pengaruh dari luar itu. Itulah gaya, tarikan dan dorongan. Gaya hidup yang perlu kita perhatikan bahwa dalam proses hidup dan kehidupan kita tadi ditugaskan oleh Allah sebagai seorang makhluk yang punya tugas untuk beribadah. Selain itu, tugas kita sebagai manusia ditugaskan oleh Allah itu sebagai khalifah, pemimpin dunia. Teman-teman, yang perlu teman-temanku ketahui semua, saya lanjutkan. Sebagai khalifah itu sebagai seorang pemimpin. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa khalifah itu pemimpin yang kita pimpin. Itu rata-rata adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita. Padahal yang lebih utama itu adalah tugas kita sebagai pemimpin adalah memimpin diri kita sendiri. Ketika kita berupaya dan berusaha untuk memimpin diri kita sendiri, dan kita itu kelar memimpin diri kita sendiri, disitulah kunci kita untuk bisa mengendalikan nafsu. Jadi nafsu itu adalah bagaimana cara kita untuk meredahkan, untuk ngekang, untuk meniadakan dengan cara seperti halnya ketika kita
dilahirkan oleh Allah ke alam dunia sebagai makhluk yang fitrah itu. Gaya hidup berkelanjutan. Teman-temanku semua, hidup kita ini masing-masing individu itu memiliki ukuran hidup yang berbeda-beda. Ketika Fajar Setboy ditanya oleh Habib Ja'far, umurmu berapa? Jar, umur tidak ada yang tahu Habib. Lah ya, umurmu terus sekarang berapa? Umur saya tidak ada yang tahu. Ya bener, umurmu tidak ada yang tahu. Tapi sekarang usiamu itu berapa tahun? Wah, kalau itu yang ditanyakan, saya bisa jawab. Jadi umur itu memang kita tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita masih hidup dan ditanya pada saat kita ditanya itu, maka usia kita bisa kita hitung berapa tahun saat kita dilahirkan. Dan berapa tahun kita mengarungi kehidupan itu. Berkelanjutan artinya, teman-temanku semua, hidup ini harus berkelanjutan, lanjut terus. Karena apa? Ketika kita nanti suatu ketika mati, kembali kita dikumpulkan di alam berikutnya, di kuburan, di alam barzakh. Hidup kita ini masih berkelanjutan. Kelanjutannya apa? Amalan-amalan yang kita lakukan di alam dunia yang sudah tidak lagi kita temukan ketika kita nanti di alam barzakh, itu berarti habitat a'maluhum, putus semua amalan yang kita lakukan. Yang tidak putus hanya ada 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya berarti Pak Soleh yang tutur soto itu pasti oleh doa terus sih. Apa mana ada solikati? Janganlah yang soleh itu. Maka karena hidup ini berkelanjutan, tugas utama kita adalah melanjutkan kehidupan. Walaupun kita nanti sudah meninggalkan alam dunia. Itulah pentingnya hidup berkelanjutan. Tadi sudah saya kupas bahwa hidup ini harus berkelanjutan. Ketika hidup kita berkelanjutan, kan yang pertama ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan. Ilmu yang dibagikan. Ilmu yang disebarluaskan. Makanya saya di WA oleh Bu Leli, Besar, Bunyai dari Az-Zahra nanti datang. Loh, ya suruh datang. Kalau tidak datang malah saya jemput. Intinya paling tidak kita sama-sama sharing pengetahuan. Nah, ilmu yang bermanfaat. Maka yang tadi presentasi, kita ini harus pintar. Kita ini harus jadi pembelajar yang hebat, pembelajar yang kuat. Pembelajar yang hebat, pembelajar yang kuat itu adalah pembelajar yang banyak menemukan cara-cara yang paling cepat untuk menghafal. Dulu Bu Eni, sayang di sini nggak ada papan. Sudah saya ajarkan kalau ada 6 kali 9. Loh, mau kan ilmu sains sudah berkelanjutan, kan kudu pinter. Saya ini matematika. Saya ingatnya yang pembelajaran perkalian 11 saja. Perkalian 11 gak usah diulang. Sekeleleran apa di pinggir jalan. 6 kali 9. Gimana cara cepat dulu? Waktu saya jelaskan. Kalau 54 hafalan. Iya, sing kapal. Ya apa? 6 jadi 10. 4. Tulis.
Ini sore. Loh. Oh ini 6 dan Oh, 7 ini. sempol. Ini tulis 4 untuk ini sore. Tuh. Lah, ini berapa ini? 9. Berarti berapa ini? 1. Nah, ini kurang no. 6 kurangi 1. 5. 5. Ini berapa ini? 9 kurangi 4. 4 piro? 5. Jadi cukup diambil 1 saja. Berarti 5. Puluhannya ketemu kan? Satuannya berarti 1 kali 4. 4. Oh, bunder. Yo. Ini sudah saya uji cobakan pada cucu saya Irsa. Itu ketika menghafalkan perkalian itu susah. Bisa? Privatan di aku. Siap. Siap. Mbak Rivi bisa. Oh. Mbak Rivi, oh. Suruh menghafalkan perkalian, dia nggak hafal-hafal. Terus saja ke rumah, ajari dengan cara jari matika. Gak jari matika yang rumit. Mau 6? 6 kali 9. 6 kali 9. Ya. 6 kali 9. 6 itu berarti muncul 1. 5 ini. Situ 6. Oke? 9 berarti 4-nya yang disediakan. Ini dilipat. Pelek. Loh. 5 hitungan lagi. 4. Oh. Gampang kan? Nah. Terus 5 ini apa? 6 ya? Saya kira 5 kali 9 5 buntu kabeh ini 9 muncul begini. Berarti ini piro iki? Iki lho 4. Iki piro iki? 5 ping piro tadi? 45. Loh, gampang ya? Loh, gampang. 7 kali 8. 7. Nah, bingung. 7 berarti 7-nya gini. Kali 8 3. Terus 5 3 kali 2 5 6. Benar. 7 kali 9 dari. 7 kali 8. Oh, 7 kali 8 tak? Nggih, 7 kali 8. Piro? 56. 56. Ini saya uji cobakan. Yang semula dia tidak hafal perkalian. Saya ajari ini nggak ada 2 jam. Dia lebih semangat. Ayo tung, lagi tung. Ayo tung, lagi tung. Ayo tung, lagi tung. Malah semangat. Dengan cara yang cepat. Kan kalau jari matika itu iki dihitung. Kaya wong wiritan tuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan gitu. Jadi gak perlu ngitung iki. Ngitung 5 doang ae. Berarti yang ini ya apa? Saya tak telur. Susu aja semangat. Kewetes kuping. Ini ya apa? Iki piro ping piro? Ini 7 kali 6. 7 kali? Nah, kan ininya satu yang 7 kali. Gak bingung kan? Ya apa sih? Ini berapa ini? Nah, 9 kali 8. Oh, bunder. Piro tadi ini? 9 kali 8. Nah, 7 2. Oh, Siap. siap. Berapa lagi? Apa? Berapa lagi? Berapa lagi? Jadi saya paling senang 9 kali 9. Jawab tangan nih. 9 kali 9. Ini 8, 1 kali 1, 81. Nah. 8 kali 8. 8. 6. Terus? 2 kali 2, 4. 64. Nah, guys. Mana dah? Kalkulus. Aduh, nggak bisa jangan. Hah? Sesat nanti. Sesat. Ya sudah, silakan duduk.
Matematika, sains, agama sudah. Sekarang saya lanjutkan materi PKN. Jadi agar ilmu kita ini bermanfaat, maka kita harus bisa mencontohkan. Kemarin saya habis supervisi di tempat yang lain. Rata-rata teman-teman pendidik itu dikokon ngaji pinter, dikokon nggak pertanyaan pinter, tapi dikokon jawab gak pinter. Ketika ada pertanyaan, bagaimana cara mengimani bahwa Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadits? Jawabannya dilihat dari zat dan sifat. Kalau zat dan sifat secara otomatis itu adalah definisi mukhalafatul hawadits. Tapi bagaimana cara mengimani? Karena itu sudah taksonomi, belum level tertinggi C6. Faktanya tidak bisa. Ternyata itu orang dalam yang lulusan pesantren, yang ilmunya murni dari kitab ini bunyinya begini, kitab ini bunyinya begini. Padahal proses kehidupan hari ini itu semua amat sangat jauh berbeda dengan proses kehidupan zaman lampau. Tadi saya ceritakan padi, subhanallah. Kita ini tidak ada apa-apanya dengan orang RRC. RRC hari ini tanam sekali padi bisa dipanen 4 kali. Panen pertama, gak usah tanam lagi, nanti akan muncul panen kedua, panen ketiga, panen keempat. Cina sudah bisa memproduk itu. Tanam telo, gak usah di tanah, melalui hidroponik, tela itu sudah berbuah tinggelantong. Mengapa ilmu-ilmu sains itu dikuasai oleh orang-orang Islam? Kebetulan kemarin datang dan ketemu saya seorang profesor dari Universitas Jember. Memang kesalahan terbesar di kita itu adalah para dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi, para profesor-profesor yang ada di perguruan tinggi. Ketika mahasiswa menulis disertasi, menulis tesis, menulis skripsi, itu acuan dan pedomannya harus buku literatur. Kalau dokter minimal 65 buku sebagai rujukan. Repot ngurusi dolek buku, gak repot ngurusi penelitian. Makanya di Indonesia, ilmuwan Indonesia itu banyak sing kopong. Coba yang sebumbung itu orang PDIP, Profesor Ikrar Nusa Bakti sama Irwa Suryani hanya S1 di babat habis. Kenapa? Ilmu yang dipergunakan itu adalah ilmu laule, ilmu zaman dahulu yang seharusnya nggak boleh itu diterapkan di masa kekinian. Coba munculnya Al-Kindi, filsuf. Beliau tidak menggantungkan teori dari orang lain, menciptakan teori sendiri. Al-Jabrun, Al-Jabar, menciptakan ilmunya sendiri. Al-Farizi, macam-macam ilmuwan Arab Islam dulu itu tidak bersandar pada teori-teori yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Kalau di Indonesia tidak. Yang dibutuhkan dosen itu nguji apakah ini linear dengan teori yang sudah tersedia. Sehingga mahasiswa berbondong-bondong dolek buku. Akhirnya jadi sarjana ini. Makanya pengetahuan yang ada di Indonesia tidak bisa dikembangkan. RRC itu dengan pengetahuan umum di luaran itu nggak diperhatikan. Orang sana konsen fokus pada penelitian, ya riset. Nggak perlu ilmunya orang, ilmunya sendiri apa.
Yang tadi saya kemukakan, Masya Allah RRC itu hari ini. Amerika itu sudah tidak ada apa-apanya. Eropa sudah kalah. Mengapa? Karena ilmunya tumbuh dan berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sana, karena masyarakatnya belajar. Tidak akan lagi ada medsos. Maka sebentar lagi itu medsos untuk anak itu akan dibatasi. Tapi ngenteni kapan iki nanti gedhok lo palu nang anggota dewan. Nah, bikin rusaknya negara itu ya gara-gara medsos. Sekarang saya lanjut pada IPS. Tadi kaitannya dengan ilmu. Kalau IPS, mengapa distribusi gas tabung melon beberapa hari yang lalu di Indonesia amat sangat langka? Kan jatahnya 5. Kan sudah 5 kan? Iya. Matematika ini tadi contohnya. Kelas kecil, perkalian bilangan kecil. 2, sains sudah. 3, agama sudah. 4, apa mau? Civic mau sebut dulu. Itu baru disebut titik terus lanjut. Belaran oleh IPS. Distribusi gas melon terhambat. Ini perlu sahabat ketahui semua. Gas dari Indonesia oleh Prabowo ke Singapura stop, ke Malaysia di stop, ke Timor Leste di stop untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Laporkan dari ini Malaysia, Singapura, Timor Leste. Mengapa? Kebutuhan dalam negeri kita itu kurang. Kok malah produk dalam negeri dijual keluar? Ini kan sesuatu yang ya bukan lagi salah. Caranya gosip jam, sesuatu yang tolol gitu. Itu tadi distribusi IPS-nya. Kalau PKN-nya, agar ilmu kita ini bermanfaat dan tindakan kita ini bisa bermanfaat amat sangat besar pada pola dan kehidupan kita, maka amalkan sila persatuan Indonesia. Sesama anak bangsa harus saling mengisi. Sesama anak bangsa harus saling berbagi. Sesama anak bangsa tidak boleh saling membenci. Karena ketika kita berbicara tentang persatuan Indonesia, yang perlu diingat adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Selesai untuk kelas kecil. Untuk kelas besar, kalau saya bicara untuk kelas besar, berarti universal, kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Judul masih tetap sama. Gaya hidup berkelanjutan. Karena tugas utama kita adalah meneliti. Penelitian itu harus ada masalah. Nah, kalau masalah nggak ada gunanya kita itu meneliti. Penelitian berangkat dari masalah. Gaya hidup berkelanjutan. Ketika berbicara tentang gaya hidup berkelanjutan, masalahnya yang perlu kita munculkan adalah bagaimana cara agar kita bisa survive. Cara kita survive itu masalah. Ketika kita menemukan sebuah masalah, bagaimana cara kita bisa survive, maka pada latar belakang masalah. Paragraf 1. Proses kehidupan manusia ada di alam rahim. Dibagi menjadi sub-sub kecil untuk dikembangkan. Bagaimana bayi itu mendapatkan nutrisi.
bagaimana proses bayi itu bisa tumbuh dan berkembang. Bagaimana agar bayi yang ada di dalam kandungan itu sehat, seperti harapan dari orang tuanya. Latar belakang yang kedua, alinea kedua, paragraf yang kedua yang perlu kita telah, proses kelahiran manusia di alam dunia. Proses kelahiran manusia di alam dunia itu berarti bisa sampai kembangkan dalam sub-sub kecil. Intinya apa? Bagaimana kelahiran manusia itu secara normal, natural. Bagaimana proses kelahiran manusia itu secara sesar. Terus berikutnya di paragraf yang ketiga, mempersiapkan kehidupan agar bisa survive. Isi dengan bagaimana belajar yang baik. Dua, bagaimana kita bisa menemukan kekuatan diri. Sub kecil loh ini ya. Terus bagaimana setelah kita bisa menemukan aktualisasi diri, maka yang lebih penting dan utama, bagaimana agar hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, berbakti pada agama, nusa dan bangsa. Paragraf yang terakhir langsung mengarah pada permasalahan tadi. Kita harus menjadi pemain. Dalam pola hidup dan kehidupan. Ini sub kecil, saya perlu jabarkan dulu. Dalam pola hidup dan kehidupan, rata-rata sampai itu puas menjadi seorang penonton, menjadi pengamat, tidak pernah berupaya berusaha untuk menjadi pemain. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu seharusnya harus kita singkirkan. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemain? Maka agar kita bisa survive adalah upgrade pengetahuan, upgrade soft skill, upgrade hard skill, upgrade kecakapan berbahasa. Yang terakhir, upgrade kemampuan berpresentasi. Orang yang pandai berpresentasi itu, dia akan gampang mendapatkan rezeki, gampang mendapatkan uang. Coba sales-sales itu, pasti yang pandai berpresentasi
mempengaruhi orang lain, pasti barangnya akan mudah dibeli. Ada broker kaya itu dari Mojokerto. Semoga Pak Kapten ketularan. Masya Allah, berkat dari lambenya. Kalau ngonten, ojo ditiru kelakuannya Pak Dadang, Pak Kapten. Ya, carilah konten. Dia buat konten jual tanah, jual villa, jual lahan sekitar Mojokerto. Masya Allah, asetnya nggak karuan. Karena apa? Dulu dibeli dengan harga murah. Sekarang ditawarkan sendiri, laku jual lagi, laku jual lagi. Di samping menawarkan rumah-rumah penduduk yang ingin dijualkan, dia dapat jasa dari situ. Jadi ketika dia membuat konten itu amat sangat menarik, menawarkan itu. Jadi yang perlu diingat itu, hukum tabur tupai itu ada dan nyata. Nah, kemudian bukti-buktikan. Tadi sampai di paragraf 4. Ya, ketika ada di paragraf 4 tadi, kan kaitannya kita ini pengen bisa survive dalam kehidupan. Ketika kita pengen survive dalam kehidupan, maka di alinea terakhir pada paragraf keempat, kalimat-kalimat yang muncul tekankan pada proses. Apa? Agar kita bisa survive, maka lakukan hidup yang realistis. Hidup yang realistis itu hidup apa adanya, bukan apa diada-adakannya. Gak ono diono-ono-no. Mbok saiki sik tanggal 8 katanya. Cek suwe deh kaki bulan iki ya. Duwe wis entek. Kenapa bisa begitu? Ya karena bukan keperluan hidup, nafsu hidup. Nafsu hidup. Saya dulu di Aloha, itu satu kampung saya itu TV-nya sudah berwarna semua. TV saya masih hitam putih. Mengapa? Menurut saya, urusan TV ku gak penting. Karena bukan kebutuhan yang mendesak. Sampai kakak ipar saya bilang pada kakak saya putri itu, "In, anda no hari apa? Jowi sini-sini. Wah, TV ini berwarna. TV ini DE loh. TV koran. Oh, lo nek ngenyek. TV koran. Loh, apa aku panas? Enggak, nyantai. Karena itu bukan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak apa? Saya menjaga orang tua saya. Karena Islam mengajarkan ketika surga di bawah tapak kaki ibu, itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kalau perhatian, mau yang kita perhatikan dulu itu adalah ibu dan ibu baru ayah. Itu perhatian. Tapi ketika hormat kita, yang seharusnya pertama kali kita hormati adalah ayah kita. Karena apa? Kita bisa menikah itu walinya adalah ayah. Ya, kenapa sama ayah? Ogah-ogahan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi berbahagialah yang bapak ibu yang masih punya ayah. Ramuti ayahnya. Rawat ayahnya. Loh, tinggal ibu. Yo, karena ayah sudah tidak ada, ya ibu ramuti. Jadi penting itu. Bagaimana agar kita bisa survive dalam hidup.
urip iku aja kemrungsung. Ana tangga ngene panas. Ana tangga duwe ngene melok-melok kepingin ngene. Aku biyen dipaksa wong tuaku. Tuku ngene jawabanmu situ. Kula ngurip ngirit. Kakate niku kula saged nurung apa niru Bu Nurul. Sapa Bu Nurul iku? Niku Wakasek kurikulum tengene minu. Treke papat. Pajero Sekarang Pajero. Lah iya. Betul. Anji Pajero Eh? Anji Pajero sekarang. Oh, gitu. Enggak, itu serius. Biyen kono aku pasti. Dadi wis gak kemrungsung. Beberapa orang tua aku dudu ngene, nek turu wayahe soge ya gak soge. Ngopo ngredito udah dobol. Sampe gak percaya, sampe hitung nek kate kredit ngene. Sampe hitung untuk bungane. 3 tahun bunga iku wis kena gawe tuku. Lho iya. Apa ngoyo-ngoyo? Sama wis seru ta? Aku pindah teko Aloha. Nang Lingkar Timur. Omahku weleke kaya apa ya? Welek. Sing wis tau rono riyoyoan. Gak ikut dulu, Bes. Sama ini penting murah sih. Murah akeh. Gak kemrung. Iya. Hidup bisa survive. Akibatnya apa? Ya urip iki duwe celengan. Saya itu nyontoh orang tua saya. Kedua orang tua saya itu dana digawe loro ono. Dana digawe rekreasi bertahun sak keluarga ono. Dana digawe mangan ono. Maka sekarang saya tiru dan ditiru oleh istri saya. Ini duit jagane iki gak iso diote-ote. Nek kono kan ribi, ibu gak ada duit iki. Ibu mboten gak ada duit, mboten percaya. Kena arek saiki utak. Kredit. Namanya kredit itu adalah penyemangat hidup. Wah iya, baik kon tambah penyemangat mati. Hidup kok disemangati karo barang kreditan. Gak ada kreditan lho payem urip iku. Saya tidur ya bleksel, gak wedi ditagih wong. Mulai zaman Yamon sama Yamin. Ya karena itu tadi konsep hidup gak kerpengseng. Tujuannya apa? Agar kita bisa survive. Uang itu bisa kita tabung untuk jangka waktu tertentu ketika kita ini butuh. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu. Ketika proses hidup dan kehidupan kita itu diwarnai dengan proses utang, kredit, kita nggak bisa survive. Hidup ini berkelanjutan terus dulur. Anak-anak pian itu ya gede dulur. Butuh biaya kuliah dulur. Dari apa yang saya paparkan, kelas kecil, kelas besar, silakan diolah itu. Kalau masih ada yang kurang jelas, so kelas cilik ada wajib mana si ono mana, arek dikongkon gowo, pensil warna dikongkon gowo, kertas manila, nih kono dikongkon gambar, pakai surat ucapan terima kasih. Silakan hengkang dari madrasah ini. Kupingmu bukan kelas kecil. Gaya-gayaan, jangan bikin saya budrek lagi. Tiap kali kegiatan P5, saya itu budrek. Budrek itu perkara apa? Jangan mau, senengane. Gagal ngajari muridnya situ, ketika nanti presentasi, dia sudah bisa presentasi. Ware, perintah kawan gowo, pensil, warna. Dikon gowo kertas, manila. Dikono dikongkon, gambar. Kukrek. Pindah nang Pacitan. Ojo dadi guru di Sidoarjo. Nang sekolah sing desa-desa.
Jangan diulangi lagi. Ada pertanyaan? Mapelnya Pak, berapa mapel? Ya sudah tak terangkan tadi, 5 mapel minimal. Di kelas kecil tadi kan jelas ada matematika, ada sains, ada agama. Minimal nanti yang kelas besar juga. Tapi yang perlu diingat, kelas besar itu ritme scientific approach harus muncul. Makanya berangkat dari problem, berangkat dari masalah. Teman-teman dari Azhara, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ini sesuatu yang baru, mungkin di Azhara belum disosialisasikan dengan masif. Yang sasa di grup MTS itu berlaku untuk MTS dan MA. Contoh di planning, materinya langsung berkaitan dengan MTS dan MA. Saya cari materi-materi yang di MTS diajarkan, di MA diajarkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.